Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Isnaini, mahasiswa program studi pendidikan ekonomi semester 4, reguler pagi. Di sini saya akan memaparkan ujian akhir semester saya dengan mata kuliah teori ekonomi makro dengan dosen pengampu Ibu Cynthia Anissa Rahma Putri, SPD MPDE. Di sini saya akan memaparkan beberapa materi untuk ujian akhir semester saya, yaitu sini yang pertama perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah kegiatan ekspor-impor antar negara. Kemudian devisa adalah semua alat pembayaran yang diterima di luar internasional sebagai alat pembayaran. Kemudian kegiatan jual beli barang di dalam negeri tidak menimbulkan masalah nilai tukar karena menggunakan mata uang yang sama. Kita harus bekerja sama dengan bangsa-bangsa lain untuk saling tukar-menukar hasil produksi. Dengan semakin berkembangnya perekonomian suatu negara, maka semakin banyak pula kebutuhan masyarakatnya. Kemudian pendapatan nasional keseimbangan. Keseimbangan pendapatan nasional atau dapat dikatakan juga sebagai equilibrium national income adalah suatu keinginan masyarakat untuk melakukan pengeluaran pembelanjaan atau pengeluaran untuk membeli barang dan jasa, misalnya konsumsi pemerintah, perusahaan yang melakukan investasi, serta kegiatan ekspor dan impor. Kemudian pendapatan nasional keseimbangan terdiri menjadi 3, yaitu pertama keseimbangan 2 sektor, keseimbangan 3 sektor, dan keseimbangan 4 sektor. Keseimbangan 2 sektor hanya terdiri dari rumah tangga dan perusahaan, sedangkan keseimbangan 3 sektor terdiri dari rumah tangga, kemudian ada perusahaan dan pemerintah, tanpa adanya campur tangan ekspor impor. Dan yang terakhir ada keseimbangan 4 sektor, yang dimana terdiri dari rumah tangga, perusahaan, pemerintah, serta adanya ekspor dan impor. Nah, kemudian di sini ada materi mengenai multivariate perekonomian terbuka dan kebijakan ekonomi internasional. Model perekonomian yang paling sesuai dengan kenyataan yaitu bentuk perekonomian terbuka. Jadi perekonomian terbuka adalah adanya kegiatan masyarakat luar negeri dalam bentuk ekspor impor dan pertukaran faktor produksi. Kegiatan ekspor dan impor itu kemudian muncul istilah perdagangan internasional untuk mengukur seberapa besar nilai ekspor atau impor dapat diketahui dengan melihat neraca perdagangannya. Hasil dari perdagangan internasional itu berupa devisa. Apabila neraca perdagangan suatu negara itu defisit, berarti impor negara tersebut lebih besar dibanding ekspornya. Sebaliknya, suatu negara tersebut disebut surplus pada neraca perdagangan bila ekspor lebih besar daripada impor. Nah, kemudian dalam perdagangan 4 sektor, kita akan melihat ada 2 kelompok pelaku ekonomi, yaitu masyarakat luar negeri dan pelaku kegiatan ekonomi dalam negeri. Dalam masyarakat luar negeri, terdapat rumah tangga konsumsi perusahaan atau rumah tangga produksi dan pemerintah. Kegiatan pelaku ekonomi masyarakat luar negeri tersebut membentuk sistem arus perputaran kegiatan ekonomi. Kelompok pelaku ekonomi dalam negeri juga membentuk sistem perputaran kegiatan ekonomi. Jadi masyarakat luar negeri maupun pelaku kegiatan ekonomi dalam negeri terdiri atas rumah tangga konsumsi, perusahaan atau rumah tangga produksi, dan pemerintah. Mereka saling berinteraksi sehingga bentuk sistem perputaran faktor produksi, barang dan jasa, serta uang antara masyarakat luar negeri dengan pelaku kegiatan ekonomi dalam negeri. Kemudian untuk materi terakhir ada uang dan bank. Uang memegang peranan yang sangat penting dalam kegiatan perekonomian. Uang merupakan alat tukar pembayaran yang sah dengan fungsi sebagai alat tukar, alat satuan hitung, alat penimbun dan peminta kekayaan, serta pembayaran yang ditangguhkan. Uang juga merupakan memiliki jenis yaitu uang kartal dan uang kira. Dan telah tersedia lembaga keuangan yang menyediakan jasa untuk menyimpan uang. Kemudian penciptaan uang merupakan proses memproduksi atau menghasilkan uang baru. Uang tercipta saat bank memberikan kredit
pencetakan uang dilakukan oleh Perum Peruri. Kemudian bank merupakan lembaga yang menyediakan jasa menyangkut penyimpanan nilai dan memperluas kredit. Jenis bank yaitu ada bank sentral, bank umum. Bank sentral bertugas mengatur peredaran uang dan sebagainya. Sedangkan bank umum bertugas melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Serta kebijakan moneter yaitu upaya mengendalikan atau mengarahkan perekonomian makro ke kondisi yang lebih baik dengan mengatur jumlah uang yang beredar. Sekian paparan ujian akhir semester saya. Mungkin ada beberapa materi yang tidak terlalu jelas. Saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah menonton video paparan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.